senjata. Ya kan, kita beberapa minggu ini dengar khotbah tentang bagaimana kita pergi berperang, ya. Kita pergi memenangkan jiwa, kita mau pergi membebaskan banyak sandera di luar sana, ya kan? Tetapi kalau kita pergi berperang, kita pergi untuk membebaskan sandera-sandera, ya pasti ada persiapan. Oleh sebab itu, ya kita perlu tahu persiapannya seperti apa. Ya jelas persiapannya, misalnya bawa senjata, harus ada senjata, ya kan? Harus ada senjata. Ya, kalau dalam dunia militer, bebaskan sandera. Nah, ini yang pergi ini biasanya adalah pasukan khusus, ya kan? Dan ini sudah diperlengkapi bukan hanya senjata eksternal, maksudnya pistol atau laras panjang atau pisau, ini sangkur dan lain sebagainya, tetapi dibekali dengan senjata yang dalam bentuk misalnya keahlian mereka, begitu kan? Ya harus yang jago taruh, harus yang bisa tahu formasi, baca situasi dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi senjata, dan itu membuat banyak dari para pahlawan-pahlawan kita katakan berhasil untuk membebaskan sandera-sandera. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan juga punya tugas yang sama sebenarnya, itu untuk membebaskan sandera para tawanan dosa di luar sana. Ya, tawanan-tawanan dosa yang sedang terancam. Kalau tidak segera diselamatkan, dibebaskan, mereka bisa terancam dalam neraka kebinasaan, hukuman mati. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kira-kira jemaat sudah bisa tebak ini pembacaannya ada di mana? Kita baca di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20. Ya, orang yang sudah sering baca Alkitab, sudah terbiasa dengan firman Tuhan, pasti sudah bisa tebak ini. Kira-kira setidaknya kitabnya ada di mana gitu. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat boleh mengikutinya dengan suara yang pelan. Mungkin jemaat bisa membaca dengan seksama di kitab yang Anda bawa, karena mungkin kitab yang kita pakai bisa ada perbedaan karena saya pakai yang ITB 2. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke, sejauh sana pembacaan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya seperti saya katakan bahwa ingat, kita ini adalah orang-orang yang telah masuk sebagai prajurit Kristus. Jangan pikir sebagai prajurit Kristus itu hanya seorang yang sekolah teologi. Ya, oh tidak. Ya meskipun kalau kayak di Grafe, kita mahasiswa itu ada seragam khusus, ada pangkat-pangkatnya pula, gitu kan? Ada pangkat-pangkatnya. Nah ini ada yang masih bintang 1, ada yang belum ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada yang salib. Ya, salib kalau yang dari S2-nya, S1-nya dari sekuler dan mau ambil S2 di grafis, salibnya biasanya bintangnya, bintang 1-nya bintang putih. Nah, begitu. Nah, kalau yang dari ini, nah baru dia naik jadi berubah, bintangnya jadi kuning. Nah, kalau S2 bintangnya jadi 2 salibnya. Nah, dan seterusnya. Dan ya itu sih bukan untuk kayak di luar sana supaya dapat gajinya atau dapat ini, bukan. Tetapi itu hanya untuk memotivasi saja. Untuk sebagai ini, memotivasi bagi diri sendiri dan bagi adik-adik junior yang lainnya supaya wah ternyata punya ini. Ya, jadi sebagai satu motivasi saja. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya jadi seolah-olah kelihatan kayak prajurit, memang benar-benar prajurit gitu kan. Wah, gagah sekali. Dan perlu diketahui bahwa kalau bicara tentang prajurit Kristus, jelas bukan hanya yang pergi sekolah di Grafe atau yang kuliah teologi, bukan. Tetapi yang menjadi prajurit Kristus adalah semua orang yang telah diselamatkan. Prajurit Kristus adalah terdiri dari orang-orang yang telah diselamatkan. Terdiri dari orang-orang yang sudah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaminkan bahwa Yesus telah mati untuknya dan janji untuk hidup bagi Kristus. Saat itu dia menjadi orang yang telah masuk dalam barisan prajurit Kristus. Seorang yang harus siap bertempur. Seorang yang harus pergi ke medan pertempuran. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat di sini di dalam surat Efesus pasal ke-6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Efesus adalah surat yang ditujukan kepada orang percaya, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Dan makanya saya katakan, makanya surat ini berbicara tentang perlengkapan rohani. Ini perintah untuk mempersiapkan diri mengambil sebanyak mungkin perlengkapan rohani ini, karena konteksnya audiensnya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengingatkan orang percaya di Efesus bahwa mereka sebenarnya adalah laskar Kristus yang harus terus berjuang. Terus berjuang. Ini bukan ya kalau di tentara di dunia gitu kan, tentara dunia ya terkadang ada saat-saat mereka ya ada masa semacam liburan atau kita cuti atau gimana gitu kan, pergi dengan keluarga dulu. Wah, kalau laskar Kristus nggak ada istilah cuti. Nggak ada istilah cuti laskar Kristus, enggak. Dan saudara, tinggal menghitunglah hari lagi kita memasuki tahun ini, dan kita katakan mau bilang masih lama. Tuhan bilang akan dia tiba bisa kapan saja. Nah, ini memperingatkan kepada kita bahwa wah, kita sebagai laskar Kristus ini bukan di saat sedang cuti. Justru semakin kita tahu Tuhan semakin dekat datang, kewaspadaan kita sebagai laskar Kristus itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai laskar Kristus sudah pasti kita mempunyai musuh, ya, punya musuh. Ya, saya tadi baru bicara, ya, sekarang
berita internasional ini Israel baru dihajar sama bom dan sepertinya ini akan tegak. Wah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, mereka punya musuh Israel banyak. Nah, dan satu negara saja yang tak punya musuh misalnya tetap punya laskar, punya tentara, punya TNI untuk jaga-jaga. Apalagi kalau berbicara dalam dunia rohani, kita sebagai orang Kristen tahu benar bahwa kita memiliki musuh. Ya, tadi sudah dijelaskan musuhnya nih yang nggak kelihatan pula. ya musuhnya ya ini di udara katanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah musuh kita? Ya, di ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi kata tipu muslihat iblis, pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat di udara. Itu musuh kita. Ya, musuh kita. Bahkan musuh kita ini, gitu kan? Musuh kita ini dari semenjak nenek moyang kita Adam dan Hawa dia memang sudah ada. Sampai hari ini dia masih eksis. Dia eksis. Dan tidak pernah tidur pula. Musuh kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai prajurit Kristus kita pasti membutuhkan yang namanya senjata. Di ayat 11 ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sangat memerlukan itu. Dan apa sajakah senjata yang Tuhan ajarkan untuk kita pakai sebagai laskar Kristus? Apa saja? Nanti kita akan lihat. Dan setidaknya ada 3 jenis senjata yang akan kita pelajari bersama pada siang hari ini. Ya, ini berdasarkan fungsinya. Saya kelompokkan 3 jenis. Ya, ada 3 jenis senjata. Yang pertama, jenis senjata untuk bertahan. Ya, jenis senjata untuk bertahan. Dia 14 dikatakan di sana. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, ini untuk bertahan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ini sangat penting. Ikat pinggang itu sangat penting. Ya, kalau hari ini kita lihat kalau yang tentara-tentara diikat pinggangnya itu banyak ini yang tergantung-gantung gitu kan, kayak kantong-kantong gitu. Ada tempat untuk peluru, ada tempat untuk senjata, ada tempat untuk granat. Itu biasanya diikat pinggang gitu. Jadi fungsinya itu bukan hanya untuk supaya celananya nggak melorot gitu kan, tetapi ada fungsi yang lain gitu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang memang ini sangat penting. Coba bayangkan kalau seorang prajurit pergi perang, dia sambil tete senjata, tangan setengahnya sambil ini angkat-angkat celananya begitu. Wah, ini gimana? Dia lari saja tidak efektif ini. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini sangat penting. Kita memiliki ikat pinggang katanya. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Sudahkah saya dan saudara memiliki ikat pinggang kebenaran? Ya, kebenaran ya. Senjata kita ikat pinggang kebenaran. Ya. Kebenaran demi kebenaran yang kita dapatkan. Ya. Kebenaran demi kebenaran. Seberapa banyak kebenaran yang kita dapatkan? Seberapa banyak kebenaran yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah itu katanya apa? Baju zirah keadilan. Ya, baju zirah keadilan. Wow, saudara, saya ternyata baru tahu bahwa keadilan itu kalau bagi kita ini masuk di dalam senjata, jenis senjata. Ya, baju zirah. Ya, baju zirah. Kalau dulu perang-perang dulu ya kan, kalau kita nonton film-film yang menunjukkan perang-perang dulu yang masih itu
baju jirah. Ya, si Daud katanya waktu itu mau dipakaikan baju jirah. Wah, ini karena dia aja ini dia nggak bisa angkat, ini kecil sekali. Gimana baju jirah yang berat gitu, besar, ini dari besi ini dipakaikan ke orang yang kecil begitu ya, kan? Ya, ini supaya apa? Supaya tidak masuk kalau panah atau dipotong ini tidak tembus gitu, tidak tembus. Wah, ini kaitannya dengan keadilan apa? Gitu kan? Keadilan. Wah, orang tidak bisa temukan ini. Kamu tidak adil, salahnya di sini nih. Nanti bisa kita disalahkan. Wah, ini kamu tidak benar nih, tidak benar. Kamu nggak adil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baju jirah keadilan, ya, berkasut kerelaan, di ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Wah, harus ada kasut katanya, kasut kerelaan. Nah, kasut kerelaan, ya kalau hari ini kita tahu sekali betapa pentingnya ya alas kaki. Ya, waktu kami di kebun, saya marah-marah terus sama Kalista. Ya, karena saya baru habis potong itu rumput orang Manado bilang ini kusuk-kusuk. Ya, ini kan dia banyak tunasnya, itu kan tajam sekali itu tunas yang baru keluar dari tanah itu kan tajam. Kalista lari-lari sana sini, tidak pakai sendal, akhirnya apa? 3 lubang di bawah kakinya. Saya harus pakai sendal. Ya, jadi betapa pentingnya itu kasut. Ya, kasut. Tapi di sini katanya apa? Kasut kerelaan. Wah, kasut kerelaan. Jadi harus rela memberitakan Injil. Ya, kita harus rela. Wah, ada orang bilang, ya saya akan siap beritakan Injil kemanapun engkau bawa, kemanapun aku pergi beritakan Injil. Benar. Kalau tidak disupport masih rela beritakan Injil. Ya, gimana? Waduh, beritakan Injil, jadi penginjil di Grafe susah, jadi penginjil di GBIA susah. Sambil beritakan Injil harus mikirkan perut sendiri. Harus sambil beritakan Injil juga harus gimana cara dapatkan ini segala macam, dimana juga bersama-sama berjuang bersama jemaat. Ya, kalau di tempat lain tinggal khotbah, tempat tinggal sudah ada, gimana enak. Wah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau jemaat gimana mensupport pelayanan gitu kan, pergi memberitakan Injil. Ya, harus ada kerelaan. Ya, kerelaan. Kalau tidak ada kerelaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waduh, sulit ini. Ini sulit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Roma pasal 10, Roma pasal 10 ini bertalian berurutan. Dan pasal 10 ayat ke-14 hingga ayat yang ke-15 katanya, namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Ya, memang agak ini, saya sendiri pun terkadang bacanya agak ini karena ini teksnya agak beda dengan versi yang lama gitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini ada kerelaan. Jadi ada jemaat yang mengutus, ada orang yang diutus, gitu. Ya. Dan ini bertalian. Ya, ada orang yang mau diutus, tetapi jemaat tak rela untuk utus. Gimana? Ya, kan? Jemaatnya sudah rela untuk utus, siap mengutus, tapi tidak ada orang yang rela untuk pergi. Gimana? Tidak bisa juga. Ya, gimana orang bisa berseru kepada Yesus? Tidak pernah dengar Injil. Bagaimana dia bisa
Gimana ada orang yang bisa beritakan kalau tidak ada yang mengutus misalnya? Gimana ada orang yang bisa mengutus kalau nggak ada jemaat yang mengerti kebenaran? Iya kan? Ya. Kalau tidak ada jemaat yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, siapa? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan ya harus ada kerelaan, dan saya di sini taruh dalam kategori senjata untuk bertahan. Senjata untuk bertahan. Dan yang keempat katanya adalah perisai iman. Ya, nah ini masih ya perisai, tameng ya kan, tameng, perisai. Saya lihat yang di NTB atau NTT itu kan ada budaya mereka yang ada dua orang itu saling serang gitu, sambil satu mukul satunya pegang tameng gitu. Nah, saya dulu juga masuk di dalam bagian yang mempertahankan tarian adat kami, Sanger. Itu kalau di acara upase, namanya upase itu, saya pernah jadi pengatase di situ, pengatase, pemimpin dari tarian itu. Jadi pakai ada pedang dan ada tamengnya gitu. Dan itu sebenarnya adalah tarian perang gitu, tarian perang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu benar apa fungsi dari tameng itu gitu kan. Ya, kita tahu benar ya apa fungsi dari perisai atau tameng ini, perisai, yaitu untuk apa? Menangkis serangan, menangkis. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab sini katanya apa? Untuk memadamkan api panas si jahat. Nah, ini untuk memadamkan api panas si jahat. Dan yang kelima, ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan. Saya pernah nonton di satu channel itu menguji apa, membandingkan helm-helm ketopong-ketopong tentara itu ya, helm perang itu dari negara mana yang paling tahan terhadap peluru atau bahkan benturan. Wah, ada yang ditembak ini, ada yang peot, ada yang memang lecet, ada yang sampai ditaruh beban, dipres, habis diangkat dia balik lagi. Saya bilang ini kuat sekali. Ya, mereka sudah desain dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena untuk mengamankan apa? Kepala. Wah, ini kalau kena sniper, ya sniper kepala itu langsung habis punya langsung. Tidak perlu banyak peluru, satu peluru saja. Ya, ini bisa mati langsung. Nah, itu diperlukan ketopong keselamatan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memperoleh itu semua? Sudahkah kita betul-betul memperoleh itu semua? Sudahkah kita mengambil itu semua? Ya. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan. Sudahkah kita ambil itu semua untuk menjadi bagian kehidupan kita, agar kita ketika kita sadar bahwa saya adalah seorang prajurit Kristus, saya bisa bertahan dari serangan si iblis. Bertahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas seorang pergi berperang bukan hanya pergi menyerang begitu saja dan dia lupa untuk bertahan. Wah, kalau cuma menyerang ini bisa habis semuanya gitu. Ini ibarat dalam strategi bola, ya kan, bola kaki. Ya, ada yang striker, ada gelandang, ada yang apa? Pemain belakang, pemain bertahan. Ya, bertahan. Nah, kalau semuanya striker, tiba-tiba musuh menyerang, ya sudah habis gitu. Habis gitu. Karena kalau strikernya sudah dilewati, sudah tidak ada gelandang, tidak ada yang backnya, ya udah langsung berhadapan dengan gawang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam berperang. Ada juga yang perlu untuk bertahan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk bisa mencapai suatu kemenangan dalam perang, tidak mungkin kita hanya bisa bertahan. Ya. Jadi kalau cuma pergi menyerang saja, ya itu juga tidak menjamin kita bisa menang. Ya, perlu ada bertahan. Demikian juga. Ya, kalau hanya bertahan saja, ya, sekuat-kuatnya dalam satu tim bola kaki, dia bertahan, pasti akan kebobolan. Dan atau setidaknya tidak memperoleh kemenangan, hanya seri. Tidak menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau untuk menang, perlu ada yang namanya apa? Menyerang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jenis senjata untuk menyerang yang kedua, yaitu katanya di sini, kita perlu ada yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini perlu terus diasah supaya apa? Tajam. Ya, tajam. Bukan kalau di sini ya jelas bukan ini. Sebenarnya bukan pedangnya harusnya ya. Firman Tuhan itu sangat tajam. Ya. Katanya apa? Mampu membelah apa? Ya. Roh dan jiwa sampai kepada sumsum. Bisa ditembus ini. Tetapi yang perlu diasah di sini adalah apa? Ketakasan kita untuk menggunakan pedang itu. Perlu terus dilatih. Bagaimana caranya kita menggunakan pedang itu? Wah, kalau pedang yang sangat tajam, kalau orang yang pakai tidak lincah, wah ini bukan hanya membahayakan lawan, yang ada juga membahayakan apa? Si pengguna bisa luka sendiri nantinya. Ceng begini, nyangkutnya di ketek. Wah ini bahaya. Ini kayak apa yang main apa ini? Yang di apa namanya ini? Yang ada rantai tengahnya itu, stick. Ya. Wah itu perlu latih benar-benar, karena dia yang begini masuknya di ketek, tiba-tiba ujungnya di kepala belakang gitu kan. Nah, jadi harus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pedang roh, firman Allah. Firman Allah sudah ada di tangan kita. Kita melatih untuk menggunakannya. Bagaimana kita bisa gunakan itu dengan latihan. Gimana kita mengkomunikasikan itu dengan orang, melatih diri kita. Nah, dan ini timbal balik. Kita mengkomunikasikan itu dengan baik kalau kita menguasai dia dengan baik. Ya, kita bisa komunikasikan dengan baik. Tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak kuasai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu ya untuk melatih dan sehingga kita bisa menggunakannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita perlu tahu bahwa kita ini berperang bukan dengan ototnya. Perang kita ini melawan roh-roh yang di udara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan adu jotos, gitu kan? Seperti mereka mempertahankan iman supaya bisa menang, mereka tetap bisa diakui, adu jotos, gitu kan? Kamu nggak ikut saya, habis kepalamu, gitu kan? Kamu nggak ikut saya, kamu nggak bisa ikut kumpul, gitu. Nggak boleh ada perkumpulan di sini. Nggak boleh dirikan. Wah, ini namanya adu jotos ujung-ujungnya. Nah, bukan seperti itu caranya. Kita dengan argumentasi menyampaikan kebenaran. Firman Tuhan bilang apa? Memberikan pertanggungjawaban. Dan itu tidak bisa kita berikan pertanggungjawaban dengan baik dan benar kalau kita tidak kuasai apa yang kita imani. Firman Tuhan yang di tangan kita tidak cukup kuasai.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu setiap orang percaya belajar firman Tuhan itu adalah suatu keharusan. Harus. Dan kita lihat bahwa di dalam Alkitab ada contoh sebenarnya. Contoh. Ya, ini bahkan contoh di atas segala contoh atau teladan di atas segala teladan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di Matius pasal 4 kita lihat ayat keempat misalnya. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus kasih contoh. Ya, dia dicobai iblis, bukan dia langsung jotos, bukan. Dia berargumentasi dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini contoh sederhana. Nah, di sini jadi ada senjata bertahan, ada senjata untuk menyerang firman Tuhan katanya. Kita mengargumentasikan kebenaran. Tetapi ada satu senjata yang sebenarnya juga untuk menyerang, tetapi dia bersifat rahasia. Saya katakan rahasia. Ya, rahasia. Apa itu? Senjata terakhir, yaitu doa. Ingat, saya taruh di sini, saya sampaikan ini adalah rahasia, bukan cadangan. Bukan cadangan, ini rahasia. Nah, jadi ini bisa dikatakan ini senjata pamungkas ya. Biasanya senjata pamungkas ini nanti kalau sudah tapi ini bukan cadangan. Ya, kalau cadangan artinya ini bisa tidak dipakai. Ya, ini senjata pamungkas kita, senjata rahasia kita, yaitu doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap prajurit, setiap pasukan yang pergi menyerang, itu pasti ada tim atau ada satu orang yang bawa apa? Telepon. Ya, saya adalah salah satu orang yang hobi nonton film perang. Ya, film perang saya hobi nonton. Dan hampir semua film perang yang saya tonton pasti ada di dalam satu tim itu yang membawa telepon yang digendong kayak ransel itu. Ternyata itu suatu telepon. Jadi ketika mereka sudah ada dalam situasi yang sudah dikepung misalnya, atau sudah ini mereka apa? Telepon. Harus cepat-cepat hubungi markas, sampaikan kita ada di lokasi kita di mana, titik koordinat kita di mana gitu. Dan akhirnya ada bantuan udara lah, bantuan ini semuanya datang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebagai seorang prajurit Kristus, sebenarnya kita memiliki satu senjata pamungkas, yaitu doa. Banyak orang menganggap remeh tentang doa. Banyak orang doa. Ada orang yang hampir tidak pernah berdoa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, makanya di tempat kita bahkan ada kebaktian doa. Ya, ada kebaktian doa, dan saya sangat mengimbau jemaat jangan pernah jemu-jemu Anda berdoa. Ya. Ini doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kepala markas kita. Ini adalah mabes. Ya. Kita berdoa, dan ini adalah satu bagian dari senjata yang Tuhan ingin kita miliki, yaitu komunikasi dengan Dia. Komunikasi dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita. Ada orang yang sudahlah, aman. Ya, saya kok pintar kok, gampang. Kalau cuma pergi nginjil orang gampang. Saya pintar, jago ngomong. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bisa terjebak karena dia mengandalkan hikmat dia, kepintaran dia. Dia lupa bahwa Tuhan perlu dia libatkan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Lewat doa kita bisa curhat kepada Tuhan. Lewat doa kita bisa berseru, minta tolong kepada Tuhan. Dan bahkan lewat doa sebagai prajurit Kristus, kita bisa berseru tentang pertolongan. Ya, Tuhan, kami di sini adalah jemaat yang kecil. Kami di sini adalah minoritas di tengah-tengah minoritas. Sulit dalam segala sesuatunya sebenarnya. Ya mungkin dalam segi ekonomi, dalam segi perjuangan kami terlebih untuk memberitakan Injil, kami dipandang aneh, kami dipandang wah macam-macam. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia yang tak pernah meninggalkan saya dan saudara, dan percayalah bahwa Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, kita penuh keberanian, penuh dengan keberanian. Katanya sini bilang penuh keberanian. Paulus bilang, berdoalah juga untuk aku, supaya aku bisa dengan berani. Dengan berani. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih tahu, beritakan Injil itu perlu memerlukan keberanian. Bukan hanya sekedar memerlukan hikmat, kepintaran, tetapi memerlukan apa? Keberanian. Ada orang yang sudah sangat tahu ya memberitakan Injil. Tuhan, saya tahu beritakan Injil dan saya tahu gimana cara beritakannya, tetapi kenapa mulut saya gak bisa kebuka kalau ngomong sama orang? Sudah ada di samping, mau ndak, tidak mau ndak, bisa ndak, waduh gimana? Nah, harus ada keberanian. Ya keberanian untuk tampil di depan umum, keberanian untuk bisa ngomong dengan orang lain, ya, keberanian, saudara. Dan saya kasih tahu, salah satu kunci supaya kita bisa berani untuk beritakan Injil adalah Anda perlu sadar bahwa Anda adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, Anda memiliki hal yang indah bersama Yesus Kristus di masa yang akan datang. Ini bisa mendorong Anda untuk berani bersaksi kepada orang lain, memberitakan Injil, berani ngomong. Ya. Wah, Injil kan sederhana, cuman bilang kamu harus percaya Yesus, kalau tidak kamu akan masuk neraka karena dosa. Hanya seperti itu. Tuh kenapa sulit sekali saya ngomong? Sudah berdampingan dengan orang, sulit ngomong, ya kan? Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita belajar seperti Paulus, minta orang lain untuk doakan. Atau kita terus berdoa untuk diri kita, supaya Tuhan, saya diberikan hikmat dan keberanian untuk beritakan Injil. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, limpah banyak terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya, sehingga kami bisa sungguh-sungguh menjadi prajurit Kristus yang sejati, yang kapan saja, di mana saja siap untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, pembebas banyak tawanan yang ada di luar sana, tawanan dosa, tawanan kuasa jahat. Dan kami percaya kalau kami berjalan melangkah bersama Yesus Kristus, bersama Tuhan, kami bisa melakukannya, karena di dalam Engkau kami mendapatkan hikmat, di dalam Engkau kami mendapatkan keberanian untuk melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan.